Terasa kita udah memasuki bulan Desember di minggu kedua. Ya sama-sama kita mau mengucap syukur dan memuji Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau membuka dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini sampai hari ini. Kami selalu diberkati. Dan hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, kiranya Engkau berkati kami supaya kami boleh mengikuti ibadahnya dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, dengan penuh semangat dan sukacita, kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita angkat pujian Dia lahir untuk kami. Sama-sama kita pakai gerakan ya. Adik-adik, kita mau tetap bersukacita bersama-sama karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan untuk kita semua. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak
semangat. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, halo adik-adik, ketemu lagi kita di hari Minggu ini. Kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hari ini kami akan belajar sedikit dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, kiranya firman ini dapat tumbuh di hati kami dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Makasih Tuhan, kami serahkan firman ini dalam tangan-Mu, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, hari ini judul khotbahnya adalah Tuhan memberkatiku. Ya, adik-adik di rumah, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 16. Ya, dengan judul firman Tuhan hari ini, Tuhan memberkatiku. Ya, lalu saya akan bacakan Markus 10 ayat 13 sampai 16 ya. Adik-adik menyimak di rumah. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, dia memberkati mereka. Nah, adik-adik semua, pada bacaan-bacaan sebelumnya dari perikop yang sudah kita baca, banyak sekali orang-orang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa orang-orang ini ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus? Ada beberapa orang ini ternyata dia adalah orang-orang yang sakit, ya, orang yang mau minta jamahan Tuhan Yesus supaya dia sembuh. Lalu ada juga orang-orang yang ingin rindu mendengarkan khotbah dari Tuhan Yesus. Ya, jadi ada segerombolan orang yang sangat rindu mendengarkan khotbah dari Tuhan Yesus. Dan ataupun orang-orang banyak yang ingin menanyakan banyak hal kepada Tuhan Yesus. Ya, ada juga orang-orang yang kagum dan ingin selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Maka bisa dikatakan saat itu Tuhan Yesus itu seperti idol ya, seperti seorang idola yang populer saat itu ya. Jadi Tuhan Yesus khotbah di atas bukit, pengikutnya banyak. Dan mereka ini selalu mengikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi. Dan sehingga Tuhan Yesus ini sangat sibuk ya dengan orang-orang yang banyak ini yang selalu mengikuti dia. Tetapi Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka semua. Ya, suatu hari, ini tadi yang kita baca ya, para orang tua nih ya, papa dan mama sibuk mempersiapkan anak-anak mereka. Karena mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus mau datang ke kota mereka. Nah, para orang tua ini sangat mengharapkan Tuhan Yesus itu memberkati anak-anak mereka. Karena mereka sadar ya, anak-anak ini memerlukan Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Ya, orang tuanya berpikir bahwa anak-anaknya ini harus memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Nah, disayangkan sekali saat orang tuanya pengen bawa anaknya kepada Tuhan Yesus, murid-muridnya ini
melarang ya, malah memarahi orang tuanya yang membawa anak gitu loh. Nah, kenapa? Karena murid-murid Tuhan Yesus ini menganggap anak kecil ini sebagai pengganggu, ya, merepotkan, dan menganggap anak-anak kecil ini gak ngerti apa-apa. Ya, anak-anak kecil ini mungkin cuma bisa bikin rusuh aja. Tuhan Yesus lagi sibuk, digangguin nih sama anak-anak kecil ini. Nah, namun Tuhan Yesus meresponnya dengan tanggapan yang berbeda dengan murid-muridnya. Saat murid-muridnya ini menolak anak-anak, Tuhan Yesus langsung menegur dia dengan keras sekali. Biarkan anak-anak itu mendekat kepadaku. Ya, bahkan dikatakan tadi di bacaan kita, kalau kamu orang-orang dewasa ini tidak memiliki hati seperti anak kecil ini, ya, tidak menyambut kerajaan Allah, menyambut Tuhan Yesus seperti anak-anak kecil ini, kalian ini nggak akan masuk ke dalamnya. Nah, adik-adik semua, menarik ya. Jadi anak kecil ini di mata Tuhan Yesus itu sangat menarik gitu ya, karena anak kecil ini memiliki kepolosan, memiliki kepercayaan yang penuh ya kepada orang tua, kepada Tuhan. Mereka mau datang gitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa respon dari orang tua ya, orang tua itu sangat bergembira saat anak-anak mereka ini ya dekat dengan Tuhan Yesus. Dan anak-anaknya pun senang bisa dekat dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus memberkati mereka. Nah, adik-adik, di sini siapa yang mau diberkati oleh Tuhan Yesus? Yuk angkat tangan, ya yang di rumah. Angkat tangan yang tinggi. Dia, banyak ya. Nah, apa itu berkat? Ayo, tadi katanya mau diberkati. Sekarang tahu nggak apa itu berkat? Bingung? Ya, berkat itu adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Ya, berkat itu bisa mencakup banyak hal. Misalnya materi ya. Itu adalah berkat dari Tuhan. Kesehatan, itu berkat dari Tuhan. Ya, mencakup keseluruhan hidup kita. Coba kalau adik-adik punya materi yang sangat banyak. Mungkin papa mama kaya raya, tapi sakit-sakitan, itu kita nggak mendapatkan berkat kesehatan. Ya, kesehatan adalah berkat dari Tuhan. Lalu apa lagi adik-adik? Rasa aman, ya, hidup harmonis di dalam keluarga, dan lain-lain. Jadi cakupan berkat itu tidak sebatas, oh aku diberkati Tuhan karena apa? Mama papaku duitnya banyak, punya mobil banyak, rumahnya gede. Tidak hanya itu adik-adik. Ya, berkat itu sangat luas. Kehidupan kita, udara yang kita hirup ini gratis dari Tuhan. Itu sudah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Nah, untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, hal pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Gimana kita bisa mendapatkan berkat itu kalau kita nggak dekat sama Tuhan, ya nggak? Nah, ya yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus itu adalah sumber berkat yang memberikan berkat kepada kita. Maka sudah seharusnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa dekat sama Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Nah, ini kita itu harus rajin berdoa. Kita juga harus rajin bersaat teduh, membaca firman Tuhan. Rajin beribadah seperti adik-adik sekarang. Setiap minggu kita rajin beribadah. Walaupun mungkin bangun tidur ngantuk, mama. Ucek-ucek mata, ngantuk bobo lagi. Ya kita harus rajin ibadah, nggak boleh begitu ya, nggak boleh malas-malasan ya. Harus rajin beribadah setiap minggu. Itu yang pertama ya, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan melalui berdoa, bersaat teduh membaca firman Tuhan, dan beribadah. Nah, hal yang kedua dalam hidup adalah hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu
sebab aku kudus. Karena Tuhan itu kudus, maka kita pun harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Melakukan hal-hal yang baik, menjauhi larangan-larangan Tuhan. Ya, Tuhan gak suka nih kalau anak itu suka berbohong. Ya kita jangan berbohong gitu ya. Kita harus selalu jujur kepada semua orang. Papa mama kita, adik kakak kita, teman-teman kita, semuanya kita harus jujur. Dengan Lause, dengan Miss, atau dengan siapapun kita harus jujur. Nah, kita juga harus rajin belajar, tidak menyontek saat sekolah, menghormati orang tua, dan masih banyak contoh yang lain. Ya, kenapa sih kita harus hidup kudus? Nah, Lause ada satu cerita nih untuk membantu adik-adik di rumah memahami kenapa kita harus hidup kudus. Ya, ceritanya begini, ada seorang ibu pulang dari pasar, ya. Dia punya 2 anak. Misalnya anak yang pertama namanya Tono, anak yang kedua namanya Tini. Ya, si Tono dan Tini ini adalah kakak beradik ya dari ibu itu ya, dari pasar. Nah, waktu itu turun hujan, ya. Turun hujan, Tono dan Tini ini main di luar, hujan-hujanan gitu ya, main di jalan. Otomatis kotor, ya enggak? Nah, mamanya baru pulang dari pasar tuh bawain kue. Iya, kue coklat ya. Siapa yang suka kue coklat di sini? Nah, Tono dan Tini ini suka banget kue coklat. Gitu. Nah, si kakak, si Tono, waktu lihat mamanya pulang dari pasar, Dek, ayo, mama pulang dari pasar, pasti bawain makanan nih. Yuk semuanya masuk. Ya masuk kan, Tono dan Tini masuk. Lalu minta, Mama, aku minta dong, Mama bawa oleh-oleh apa gitu ya. Nah, mamanya jawab, ini ada kue coklat, siapa mau? Ya, aku mau ya. Tononya mau, Tininya mau gitu kan. Nah, lalu si mamanya ini bilang begini, oke, yang mau kue, mandi dulu karena kalian kotor habis hujan-hujanan, main lumpur lah, airnya kan kotor. Mandi, bersihkan dulu tubuhnya. Kalau sudah bersih, boleh makan ini. Nah, si Tini langsung, oke mama, aku mandi. Nah, Tononya Tononya merengek, enggak, pokoknya aku mau roti, mau kue, sekarang aku mau kue. Aku mau kue dari mama, aku lapar, alasannya begitu. Nah, mamanya bilang begini, Tono, kamu kan habis main, tangan kamu kotor, badan kamu kotor. Kalau kamu masih kotor, kamu makan ini, makan kue, kamu bisa sakit, makanya kamu mandi dulu. Mamanya bilang begitu. Nah, akhirnya dengan berat hati Tono melakukan hal itu. Nah, dengan cerita ini adik-adik semua yang di rumah, Tuhan itu kayak mamanya si Tono dan Tini tadi, akan memberikan berkat kepada kita kalau kita ini hidup kudus, tidak kotor oleh dosa yang banyak sekali. Maka dari itu kita percaya kita adalah umat tebusan. Kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga berkat itu akan diberikan otomatis buat adik-adik di rumah. Nangkep ya adik-adik ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga harus menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Dengan cara menolong sesama kita, ya misalnya kita menjadi sahabat yang baik buat teman kita. Teman kita sedih, kita hibur. Ya, mungkin kita harus menjadi membantu orang tua saat orang tua membutuhkan bantuan, atau membantu orang-orang yang kesulitan. Kadang kita ketemu di jalan pengemis, apa yang kita lakukan? Kalau kita ada uang lebih, kita berikan. Kita harus mengasihi sesama kita. Walaupun kita nggak kenal sama pengemis itu, tapi kita tahu dia butuh uang untuk apa? Makan, nyambung hidup. Kita mungkin kelebihan, uang jajannya sisa, udah ada tabungan, ini masih ada sisa. Boleh kasih nggak? Boleh. Itu membantu sesama. Dan melakukan hal itu akan membuat kita itu menjadi saluran berkat. Ya, kita tahu beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu banyak bencana yang ada. Ya, ada gunung meletus. Ya, bukan meletus ke atas sih, itu kayak lava. Dinginnya dia keluar gitu ya karena hujan. Luber sampai banyak rumah-rumah yang terendam lava dingin.
bencana alam, banjir di daerah Kalimantan dan sekitarnya. Walaupun kita jauh, kita bisa menjadi saluran berkat. Bagaimana caranya? Pertama kita nggak usah ke sana, kita berdoa dulu. Kita doakan para korban supaya banyak penanganan dari pemerintah bisa langsung turun tangan untuk membantu mereka. Atau kita punya tabungan, kita mau bantu. Ada beberapa rekening yang mungkin ditujukan kepada bantuan-bantuan bencana alam. Kita bisa minta tolong papa mama kita. Itu adalah salah satu bukti kita menjadi saluran berkat. Karena begini adik-adik, untuk menjadi saluran berkat itu ibaratnya kita adalah satu gelas kosong yang diberikan air. Tuhan memberikan air berkat ya, mengucurkan berkat kepada kita. Kalau kita nggak mau menumpahkan air itu kepada gelas-gelas yang lain di bawah kita, Tuhan nggak akan menambahkan. Udah full ke segini aja. Kenapa? Dia nggak mau numpahin air lagi. Kalau misalnya dia mau tumpahkan air untuk gelas yang lain, pasti berkat itu akan ditambahkan lagi oleh Tuhan. Seperti air yang ditambahkan sehingga semuanya akan dipenuhi. Dan adik-adik semua menjadi saluran berkat. Nah, adik-adik, kita harus hidup kudus supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Dan kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan lebih dari sekarang. Dengan membaca firman Tuhan, dengan ibadah setiap minggu. Maka otomatis Tuhan juga akan memberikan berkat untuk kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hari ini. Kami belajar, kami ingin menjadi anak-anak yang Engkau berkati ya Tuhan. Namun kami juga ingin berusaha untuk menjadi anak-anak yang lebih mengenal Engkau, mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Kami juga ingin hidup kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan juga kami ingin menjadi saluran berkat untuk orang lain, untuk sekitar kami ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang masih kecil ini untuk memiliki hati yang terus rindu mendekat kepadamu. Karena kami yakin semua berkat yang kami terima semuanya daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita mau meresponi firman Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian, Kita Dipilih. pujian kami. Nah, adik-adik,
sudah selesai sekolah minggu kita pada hari ini. Nah, langsung ada sedikit pengumuman untuk Natalan kita nanti di minggu ketiga, tanggal 19 Desember. Kita akan Natalannya lewat Zoom jam 5 sore. Oke adik-adik, diingat ya. Yuk sama-sama kita mau menutup ibadah kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Kami sudah boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang boleh disampaikan kami boleh untuk terus ingat dan kita lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan segalanya untuk kegiatan kami selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa untuk minggu depan. Dadah. Bye-bye.